Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Tiara Stiani, saya dari kelompok 1, peserta Latsar CPNS Gelombang 5, Golongan 2, Kementerian Pertahanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas fokus materi tentang modul 5 agenda 2, yaitu anti korupsi. Korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Lalu apa alasannya? Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa, menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, ataupun lingkup kehidupan yang lebih luas. Dampak negatif korupsi. Dari segi tata ekonomi seperti terjadinya pemborosan sumber-sumber daya, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Kemudian dari segi tata sosial budaya seperti terjadinya revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dari segi tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, serta hilangnya kewibawaan suatu pemerintah. Kemudian dari sisi tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan yang represif. Kemudian apa sih ciri-ciri korupsi? Yang pertama yaitu pastinya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang ingin diraih. Yang ketiga, pastinya berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Kemudian ada 7 jenis korupsi. Yang pertama, korupsi transaktif, yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima. Kemudian yang kedua, korupsi ekstraaktif, korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan, dan orang-orangnya. Kemudian yang ketiga, korupsi investif, yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dan keuntungan bagi pemberi. Yang keempat, korupsi nepotistik, yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Yang kelima, korupsi autogenik, yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya ia sendiri ketahui. Kemudian korupsi suportif, yaitu korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. Yang terakhir yaitu korupsi defensif, korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Kemudian penyebab terjadinya tindak korupsi, antara lain yaitu penegakan hukum yang tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Kemudian langkanya lingkungan yang anti korup. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Yang kelima, maraknya kemiskinan dan keserakahan. Yang keenam, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian saat nanti dia ditangkap. Kemudian yang ketujuh adalah pemberian imbalan jasa. Yang kedelapan, gagalnya pendidikan agama atau etika dari masing-masing koruptor tersebut. Kemudian macam korupsi, diantaranya kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dana jabatan, pemerasan, pembuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Pencegahan korupsi,
Bagaimana sih cara pencegahan korupsi? Ada 2 poin utama. Yang pertama yaitu dengan melakukan perbaikan sistem, diantaranya dengan peraturan perundangan, adanya reformasi birokrasi, kemudian penegakan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan yang terakhir penerapan prinsip good governance dan lain-lain. Kemudian poin kedua yaitu perbaikan manusia itu sendiri, yaitu dengan memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran akan hukum, pengentasan kemiskinan, dan memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Kemudian, apa sih tunas integritas? Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan, dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Maka, pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu itu sendiri, yang selaras dengan integritas organisasi dan integritas bangsa. Peran strategis tunas integritas dalam organisasi. Yang pertama menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan suatu organisasi itu dapat tercapai. Yang kedua, yaitu membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat diatasi dan diliputi. Kemudian yang terakhir yaitu dengan mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja, untuk memiliki integritas yang tinggi. Peran tunas integritas. Yang pertama, reframing culture atau budaya, agar perubahan budaya dapat lebih mudah dan cepat serta tidak perlu energi besar. Yang kedua, utilisasi fenomena perilaku otomatis bagi perubahan diri, keluarga, organisasi, dan bangsa, serta lebih jauh lagi dengan menciptakan peradaban yang lebih baik. Ini merupakan poin yang penting, yaitu identifikasi nilai dasar anti korupsi. Ada 9 poin atau 9 nilai dasar anti korupsi. Yang pertama yaitu kita harus memiliki sifat jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kaitan berikutnya adalah dengan refleksi nilai-nilai atau internalisasinya. Tentunya kita harus mengacu pada nilai-nilai dasar anti korupsi tadi. Beberapa di antaranya yaitu satu, dengan menerapkan sifat dan sikap jujur terutama dengan diri sendiri. Yang kedua, membekali diri dengan moral dan spiritual yang kuat, karena itu merupakan modal utama. Yang ketiga, memiliki komitmen dalam menjalankan setiap amanah dan tanggung jawabnya. Yang keempat, berani untuk berkata benar dan selalu menerapkan sifat dan sikap kesederhanaan. Yang kelima, peduli dengan lingkungan sekitar, artinya kita bukan menjadi orang yang apatis. Kemudian yang terakhir adalah tidak bersikap diskriminatif. Adil memang tidak harus sama, namun tetap memberikan hak sesuai dengan porsi yang seharusnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga dapat menjadi acuan, motivasi, dan pedoman untuk teman-teman untuk tidak sekali-kali berbuat korupsi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!